Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 2 Februari 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Rubuhkan Berhala Hidupmu. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 7 ayat 29 sampai dengan ke-30. Cukurlah rambut kepalamu dan buanglah. Angkatlah ratapan di atas bukit-bukit gundul, sebab Tuhan telah menolak dan membuang bangsa yang kena murkanya. Sungguh orang Yehuda telah melakukan apa yang jahat di mataku. Demikianlah firman Tuhan, telah menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikan di rumah yang di atasnya namaku diserukan. Ini untuk menajiskannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kami menjadi pribadi-pribadi di dalam hidup kesetiaan kepada Engkau, karena Allah yang sudah setia, dan kami tidak menjadi pribadi yang mengkhianati anugerah kasih dan kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, rubuhkanlah berhala hidupmu. Kalau kita mengacu kepada bacaan dalam Yeremia pasal 7 ayat 29 sampai ke 30 dikatakan, cukurlah rambut kepalamu dan buanglah, angkatlah ratapan di atas bukit-bukit gundul, sebab Tuhan telah menolak dan membuang bangsa yang kena murkanya. Ayat 29 dikatakan, cukurlah rambutmu. Mencukur rambut adalah sebuah tradisi tentu untuk tujuan-tujuan tertentu. Tetapi bagian di sini dikatakan, cukurlah dan buang rambut di kepalamu, angkatlah ratapan di atas bukit-bukit gundul, sebab Tuhan telah menolak dan membuang bangsa yang kena murkanya. Sebuah tanda pertobatan biasanya diikuti dengan berbagai macam bentuk ekspresi fisik yang bisa dilakukan. Ada orang yang kemudian menunjukkan perbuatan dengan cara mencukur atau memangkas, tidak memakan makanan enak tertentu, atau kemudian berjanji untuk mengikis, memotong bagian-bagian yang biasanya kita nikmati sebagai sesuatu kesenangan buat kita dan kita berhenti. Kalau kita boleh mengatakan sebuah nazar dan janji di hadapan Allah, itu adalah satu bentuk tekad dan komitmen. Salah satunya adalah dengan mencukur rambut, mengangkat ratapan, untuk kemudian melihat segala kesalahan keberdosaan yang kita lakukan. Dan firman Tuhan berkata, sebab bangsa ini sudah kena murka, aku sudah menolak dan membuang engkau. Ada bentuk ekspresi pertobatan dengan mengoyakkan jubah, lalu kemudian menaburkan abu ke tubuh kita. Semuanya adalah satu bentuk ekspresi, satu bentuk komitmen yang dilakukan agar kita mengalami sebuah perubahan hidup. Bagian 30 dikatakan ayat 30, sungguh orang Yehuda telah melakukan apa yang jahat di mataku. Demikianlah firman Tuhan, telah menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikan di rumah yang di atasnya namaku diserukan untuk menajiskannya. Bagaimana mungkin kita menempatkan dewa-dewa atau patung-patung di mana di tempat itu? Nama Tuhan yang biasanya kita serukan, nama Tuhan yang kita junjung dan kita muliakan. Namun di saat yang sama, kita menghadirkan dewa-dewa atau patung-patung yang sesembahan yang kita lakukan di tempat yang sama. Kalau kita berbicara di dalam hubungan rumah tangga saja, berikan saja satu contoh yang real dan sederhana. Tatkala kemudian suami istri tatkala secara tidak sengaja membuka handphone, biasanya tentu keluarga yang baik, maka di sana ada foto keluarga, foto istri, foto suami, foto anak-anak. Lalu apa yang terjadi? Di handphone yang sama kita seringkali berucap, menyampaikan salam, memberikan doa, ucapan kepada anggota keluarga. Namun di saat yang sama juga ternyata di sana ada banyak foto-foto wanita lain. Ada percakapan-percakapan di DM atau di WhatsApp atau di TikTok. Ternyata ada pihak lain di mana rumah tangga yang kita harusnya jaga dengan baik dinajiskan oleh pihak lain, atau boleh kita katakan itulah sesembahan atau berhala dalam setiap kehidupan kita. Tentu pengalaman ini menyakitkan. Kalau gambaran yang saya jelaskan tadi, itu kemudian di dalam ayat 30 dikatakan, sungguh orang Yehuda telah melakukan apa yang jahat di mataku. Demikianlah firman Tuhan, dalam menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikkan di rumah yang di atasnya namaku diserukan, itu untuk menajiskannya. Gambarannya kurang lebih seperti demikian. Kesetiaan, cinta, dan kasih membutuhkan sebuah kekonsistenan dan tidak kemudian memasukkan unsur lain yang kemudian dicampur adukan dalam setiap kehidupan kita.
Di tengah-tengah dunia yang bengkok dan jahat ini, ketidaksetiaan menjadi perkara yang sangat biasa dilakukan. Bahkan kesetiaan makin hari menjadi bagian langka yang terjadi dalam hubungan manusia. Kalau antar manusia aja ketidaksetiaan itu menyakitkan dan sangat melukai. Demikian juga dalam hubungan dengan Tuhan. Allah yang sebut dengan betapa besar kasih setianya selalu baru tiap hari dan untuk selama-lamanya diberikan kepada kita. Apakah kita menjadi orang yang membalas air susu dengan air tuba? Adalah sebuah pepatah dalam bahasa Indonesia. Apakah kita menjadi orang yang membalas segala anugerah dan kebaikan Allah? Kemudian kita hidup, kita melakukan penyembahan-penyembahan di dalam bentuk-bentuk yang lain. Mungkin kita tidak membangun patung, tapi kalau kita menyukai akan kesukaan kita sampai membuat kita tidak ibadah hari Minggu, karena itu hari Minggu hari istirahat, kita berlibur, kita berolahraga, lalu kita lupa beribadah. Buat saya pribadi dan tentu bagian firman Tuhan, bukankah ibadah bisa banyak? Kalau memang ada kegiatan pagi, engkau bisa beribadah pada sore hari. Tetapi kalau kegiatanmu pada sore hari, engkau bisa beribadah pagi hari. Ada keluasan yang sangat luar biasa berkenan dengan waktu. Tentunya ini memudahkan kita dibandingkan dengan kalau Tuhan mengharuskan di jam tertentu dan di hari tertentu. Kemudahan-kemudahan ini adalah satu bentuk anugerah Tuhan. Bukan berarti kita kemudian tidak menghormati Allah. Kita tidak menunjukkan kesetiaan kepada kita. Kita kalau meminta dan meminta berkat kepada Tuhan, maka harus segera diberikan secepatnya. Tetapi sewaktu Tuhan meminta kita mendengar suaranya, hidup di jalannya, mentaati perintahnya, bukankah kita seringkali menunda-nunda untuk melakukannya? Tentu ini adalah perkara bentuk dewa-dewa berhala yang seringkali melekat kepada kita, yang kita secara tidak langsung menggeser peran Tuhan. Orang yang menggeser peran Tuhan di dalam hidupnya tentu tidak akan mendengarkan suara Tuhan. Tatkala suara Tuhan diabaikan, maka perbuatan-perbuatan buruk dan kejahatan, keberdosaan yang akan dilakukan. Orang yang tidak dekat dengan Allah, maka hidupnya tentu dekat dengan hal-hal lain. Dan orang yang tidak dekat dengan Allah, dia akan tidak mendengarkan suara Tuhan. Bila kita menjadi pribadi yang mengalami perubahan, kalau kita ada berhala-berhala dalam hidup kita, mari kita rubuhkan, kita mengatur, mengelola kembali, memanajemen hidup kita, tahu dengan jelas yang disebut dengan skala prioritas. Kalau kita seringkali berdoa meminta Tuhan prioritaskanlah doaku, aku prioritaskanlah Tuhan, jawablah apa yang menjadi permohonanku. Kalau kita meminta kepada Tuhan supaya memprioritas pertolongannya kepada kita, lalu apa yang kita lakukan sebagai balasan kepada Tuhan? Apakah kita menjadi orang yang setia atau hanya datang dekat kepada Allah kalau butuh, kalau dalam keadaan bahaya, kalau sedang jatuh miskin, kalau sedang sakit, atau sedang mengalami problem hidup yang sangat berat, baru datang kepada Allah. Dan kalau semuanya baik-baik saja, kita melupakan Allah. Apakah itu bentuk kesetiaan? Tentu itu adalah bukan. Bila kita menjadi orang yang tidak ditegur oleh Allah, dan firman Tuhan berkata, engkau cukurlah rambutmu, angkatlah ratapan di atas bukit-bukit gundul, bukan untuk menipu Allah. Tangisanmu, cukuran rambutmu, bukan kemudian untuk menurunkan supaya Tuhan tidak memurkai kita, tetapi sesungguhnya menjadi sebuah kesadaran kita orang berdosa yang harus menurunkan berhala keberdosaan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.